Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan fakta dan dampak dari kurikulum Merdeka pada pendidikan di era literasi digital. Sebelum kami mulai masuk kepada materi, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Siahaan dengan NIM 21231047 dari program studi Teknik Logistik. Perkenalkan, nama saya Naila Iqmalia Dwi Alika dengan NIM 18231041 dari program studi Rekayasa Keselamatan. Perkenalkan, saya Cindy Desela Ramatia dari Teknik Kimia dengan NIM 05231017. Perkenalkan, saya Desita Maharani dari Teknik Industri dengan NIM 12231021. Perkenalkan, nama saya Aditya Nanda Riki dengan NIM 04231002 di Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Hafid Sakullah dengan NIM 04231037 dari Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Isnini dan Fitrot dengan nomor NIM 12231042. Saya dari Prodi Teknik Industri. Baiklah, saya akan memulai dengan apa sih definisi dari literasi digital itu. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti ini, seperti saat ini, untuk menyaring informasi secara akurat. Sedangkan kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, di mana fokus pada materi esensial, relevan, dan mendalam sehingga ada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum Merdeka yang sebelumnya disebut dengan kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan perkembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan langkah untuk terobosan, membantu guru-guru dan kepala sekolah mengubah proses pembelajaran menjadi jauh lebih relevan. Kemudian ada beberapa fakta dari program Merdeka Belajar. Yang pertama, banyak metode pembelajaran yang menggunakan blended learning. Blended learning terdiri dari kata blended yang berarti kombinasi dan learning yang berarti belajar. Makna blended learning mengacu pada pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka atau offline dan pembelajaran berbasis komputer atau online. Masih terdapat tenaga pendidik yang belum beradaptasi dengan teknologi yang sudah berkembang dan ini akan menghambat learning experience anak bangsa. Nah, fakta negatif dari learning experience anak bangsa itu banyaknya anak didik yang tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Salah satu faktor dari poin ini adalah dikarenakan anak didik belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Dampak terhadap pengajar dan peserta didik. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah peserta didik dan tenaga pendidik lebih menguasai dan pengoperasian gadget. Yang kedua, memudahkan pendapatan informasi dan ilmu pengetahuan. Program Merdeka Belajar yang erat dengan digital pastinya membuat lebih mudah mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lewat jejaring internet. Dan selanjutnya ada dampak negatif yaitu menurunnya prestasi karena belum bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Selain dari itu, ada sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Dan untuk dampak negatif yang terakhir sendiri adalah peserta didik dari sekolah yang berada di pelosok semakin terpuruk. Dikarenakan perkembangan teknologi di tempat tersebut belum tentu secepat perkembangan teknologi di kota-kota besar ataupun daerah-daerah yang masih terjangkau. Nah, itulah sekian pemaparan materi dari kami, yang dimana pendidikan di era literasi digital ini dari kementerian di Indonesia menginovasikan kurikulum Merdeka untuk memperkuat literasi digital pada pelajar dan juga pengajar di Indonesia ini. Tetapi dari metode Merdeka Belajar ini masih ada fakta-fakta yang bisa dikatakan
positif dan bisa dikatakan negatif. Dan terutama dampak-dampaknya juga masih banyak yang positif, tapi juga banyak yang negatif, terutama terhadap masalah teknologi. Nah, sekian dari penjelasan dari kami. Atas kesalahan katanya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.